warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Lutfia dari Program Studi Statistika Angkatan 2025 akan menjelaskan mengenai proyek analisis yang saya buat dari dataset yang saya dapatkan di Kaggle Web. Namanya adalah Pizza Order Detail or Pizza Detail Order. Dan mengapa saya memilih dataset ini? Alasan utamanya karena saya ingin menganalisis penjualan dan transaksi dalam suatu usaha makanan. Saya jadinya membuat PT yang namanya saya buat sendiri, yaitu Pizza Friendly. Pengawasan yang saya harapkan dari analisis dataset ini ialah produk mana yang bisa dikembangkan maupun diinovasikan sebagai evaluasi dari PT Pizza Friendly. Selain itu, sebenarnya saya juga berharap apakah saya akan mengetahui ada aspek lain di luar dataset, misalnya evaluasi dari internal maupun eksternal, yang dimana kenapa harus dievaluasi itu karena ada analisis yang kurang logis gitu. Nah, latar belakang pertanyaan bisnis. Sebelumnya, latar belakang pertanyaan bisnis itu adalah manajemen perlu membuat keputusan strategis yang memaksimalkan keuntungan dan efisiensi operasional dengan sumber daya yang terbatas. Jadi kita harus tahu total penjualan dan memahami apa sih yang sebenarnya mendorong volume, harga yang optimal, dan profitabilitas di berbagai segmen produk dan waktu penjualan. Jadi manajemen PT Pizza Friendly ini tuh harus membuat keputusan strategis gitu, yang bisa maksimalin keuntungan sama efisiensi dari operasional yang dipunya dari PT Pizza Friendly. Selanjutnya, justifikasi proses analisis dari kolom turunan yang saya buat dan pivot table yang saya buat juga. Dari Excel di sini, nah dari dataset yang saya dapatkan dari Kaggle itu hanya sampai pizza types ingredients, dan saya membuat kolom turunan, 4 kolom turunan yang sebenarnya tidak saya pakai semua. Apalagi pizza type kode ini tuh sebenarnya tujuannya agar saya ngebuktiin bahwa bagaimana caranya agar di tulisan pizza ID ini itu menghilangkan si size yang ada di sebelahnya agar menjadi pizza dari pizza types ID. Namun, ya jadi saya hanya ingin mencoba menggunakan fitur left sin 29 dan seterusnya. Namun, tidak semua namanya ini belakang alias size-nya ini tidak hilang gitu. Tapi yang penting ini adalah date type, revenue, sama real pizza price. Date type ini tujuan saya membuat kolom turunan dari kolom date. Jadi dari kolom sini, yang di sini orders ID di sini, ini diubah menjadi apakah tanggal segini merupakan hari kerja atau akhir pekan. Dan ini juga bisa menjadi tabel yang bisa saya analisis di pivot table nanti. Lalu revenue ini
merupakan perkalian antara total kuantitas penjualan dikali dengan harga. Nah, harganya ini saya cleaning dengan kolom baru dari Pizza's Price. Jadi, tujuan dari real Pizza's Price ini hanya diubah menjadi currency dan menjadi desimal 2 angka di belakang koma dengan menggunakan rumus if. Padahal ketika saya lihat ternyata ini itu bisa digunakan menggunakan format currency saja. Namun tidak apa-apa. Di yang penting untuk data itu adalah data sama revenue-nya. Sama real business price pasti gitu. Tuh. Jadi revenue ini buat kasih tahu aja ada berapa total penjualan di tiap data gitu. Selanjutnya pivot table. Nah, pivot table yang saya buat ada 3. Pivot table yang pertama ini membandingkan antara kategori total penjualan dan rata-rata dari harga pizzanya. Ini buat tujuan yang saya buat itu dari pivot table ini adalah untuk mencari tahu mana kinerja volume yang paling tinggi beserta harganya juga yang paling tinggi berdasarkan kategori. Jadi saya hanya ingin membandingkan ini dan lalu pivot table yang kedua ini perbandingan antara ukuran pizza dan total pendapatan dari setiap ukuran. Jadi saya akan mencari persentase dari tiap ukuran ini, mana yang paling berkontribusi di total pendapatan PT Pizza Friendly. Lalu di pivot table yang ketiga ini saya menggunakan day type hari kerja dan where is the nah dan di hari ini belum saya ini kan. Nah, ini di akhir pekan dan di hari kerja. Ini sebenarnya blank ini saya dari pivot table ini itu saya ingin membandingkan akhir pekan dan hari kerja itu total pendapatannya di kategori yang mana paling tinggi, paling rendah yang mana gitu. Dan sum of average daily revenue ini adalah saya memakai calculate field di mana saya mengasumsikan bahwa dataset ini itu merupakan dataset yang berlaku selama 1 tahun di tahun 2015. Jadi ada 365 hari. Jadi saya menggunakan calculate field yang rumusnya adalah sum of revenue per 365 yaitu adalah si harinya ada berapa. Jadi ini rata-rata dari total pendapatan harinya itu berapa gitu. Nah, itu artinya. Lalu alasan mengapa saya memilih pivot chart seperti ini. Alasan saya memilih pivot chart dari pivot table yang pertama itu analisis kinerja volume dan kekuatan harga rata-rata untuk kategori berdasarkan kategori. Ini pastinya untuk menentukan. Ini saya memakai combo chart. Ini combo chart di mana ini ada garis, ada plot, and then ini adalah bar. Nah, apa saya memilih ini? Karena saya ingin mengetahui mana analisis kinerja, mana kinerja volume yang paling tinggi beserta harga rata-rata yang tinggi, lalu mana kinerja volume yang harganya kinerja volume tinggi tapi harga rata-ratanya rendah dan sebaliknya, lalu mana kinerja volume yang rendah tapi harga rata-ratanya juga rendah. Ini kita bisa lihat nih, kalau yang volumenya tinggi, harga rata-rata tinggi adalah si kategori klasik pizza, terus
chicken, eh, terus yang chicken ini itu si harga rata-ratanya itu tinggi kedua, tapi dia mempunyai eh, kuantitas kinerja volume yang termasuk rendah dibanding yang Supreme ini. Jadi kita bisa analisis nih eh, apa yang harus kita lakukan dari setiap kategori pizza ini sesuai dengan peminatan ya minat orang yang beli pizza. Nah, lalu pie chart yang kedua merupakan pie chart. Mengapa saya memilih pie chart? Karena pada dasarnya tujuan awal saya adalah untuk mencari tahu persentase dari kontribusi total pendapatan pizza sesuai dengan ukuran. Ini saya berdasarkan kategori chicken ini, saya bisa lihat kayak gini. Jadi ya pastinya untuk melihat persentasenya lebih jelas, karena kalau memakai column chart atau combo chart itu akan lebih ribet dan malah bukan ngomongin tentang persentasenya gitu. Jadi langsung kita bisa lihat nih kalau ternyata pizza yang ukuran L itu dia kontribusi pendapatan yang tertinggi dibanding ukuran pizza yang lain. Dan ternyata yang paling nggak ada sama sekali itu adalah XXL sama XL gitu. Nggak ada yang minat sama sekali. Kalau kita pakai slicer, eh, misalnya dengan kategori chicken gitu. Nah ini di chicken tuh paling dominannya adalah yang L. Di klasik ternyata dia dominannya persentase yang paling tingginya ada di ukuran S gitu. Sedangkan di kategori lain dia juga sama kayak kategori chicken, dia paling tinggi kontribusi pendapatannya ada di pizza ukuran L gitu. Kita bisa dapatnya analisisnya. Lalu mengapa saya memilih stack column chart dari pivot tabel yang ketiga, analisis total distribusi pizza di akhir pekan dan hari kerja. Baik, tadi ada sedikit kendala. Saya lanjutkan. Alasan saya memilih pivot chart ini, analisis total distribusi pizza di akhir pekan dan hari kerja berdasarkan kategori, yaitu akhir pekan dan hari berdasarkan kategori pizza di akhir pekan dan di hari kerja gitu. Nah, alasan yang paling utama karena agar saya bisa melihat secara langsung perbandingan antara akhir pekan dan hari kerja itu sum of revenue-nya atau total dari pendapatannya itu berapa. Kita bisa lihat nih, misalnya di akhir pekan itu yang paling tinggi, yang paling apa ya, total distribusinya paling tinggi, paling besar itu adalah di kategori pizza klasik gitu. Dan ini sum of average daily revenue-nya ini ada di sini. Dan dia mengikuti uh, bar dari si sum of revenue gitu. Nah, di hari kerja juga ternyata dia sama gitu. Cuman beda angkanya aja. Dan yang paling tinggi ternyata adalah si klasik. Kalau misalnya kita nggak dibagi dua, kita bisa tahu kalau ternyata penjualan di hari kerja itu lebih rendah dibanding penjualan di akhir pekan. Itu adalah pertanyaan yang sedikit aneh, maksudnya sedikit aneh, bukan pertanyaan analisis yang memang harus diinvestigasikan oleh PT Pizza Friendly ini. Jadi emang kenapa milih stack column chart karena ya ini gitu, biar lebih kelihatan jelas perbandingan antara sum of revenue sama kategori dan akhir pekan dan hari kerja gitu. Nah, kita langsung langsung ke kesimpulan gitu ya. Kesimpulan dari
kesimpulan dari output apa yang saya dapatkan dan refleksinya bagaimana itu saya bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan bisnis yang saya punya yang spesifiknya itu bisa saya analisis dengan pivot table dan pivot chart yang saya buat gitu. Dan saya bisa tahu apa yang harus dievaluasi, yang harus diinvestigasi, atau bahkan diinovasi untuk peta pizza friendly ini gitu. Dari dataset ini juga saya jadi lebih banyak mengetahui bagaimana suatu data bekerja, gimana kita menganalisis dari suatu data gitu. Analisis suatu data yang datanya ada ribuan dan data yang saya punya ini datanya ada sebanyak 48.621 kalau nggak salah gitu. Jadi kesimpulan dan refleksinya begitu saja. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semoga penjelasan yang saya jelaskan mengenai proyek analisis dataset pizza ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.